Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengundang Sis Emil. Ada suatu masa di mana ada keributan besar di keluarga. Ya, mengakibatkan bahwa kecil saya banyak dendam. Jangan membalas dendam darah dengan darah lagi. Saya sampai, ya ini mah cerita dikit. Saya sempat dihina sama keluarga besar semuanya. Saya malu, saya sedih, saya nggak bisa kemana-mana. Ibu saya lagi di atas ya. Saya cuma diam aja. Ya, jadi ngapain juga nggak berani, diam sendiri. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengundang Sis Emil dari Akademiku Indonesia, foundernya lagi. Wih, tepuk tangan dong pemirsa. Sis, sebelumnya tolong ceritain dulu Akademiku tuh apa sih, biar pemirsa ya kita semua yang nonton tahu gitu. Ya, sebenarnya Akademiku Indonesia itu platform untuk edukasi, bisnis, dan inspirasi. Gitu. Karena gue tuh awalnya tuh bukan bener-bener mau bikin seperti apa, tapi memang hobi gitu, hobi belajar. Jadi daripada hobi belajar, mendingan langsung dibikin platform aja supaya banyak juga nanti kita bikin kelas-kelas orang belajar kayak gitu. Itu Dan aja. Sis kan ada channel YouTube yang luar biasa Iya, kan? di-subscribe ya. Udah di-subscribe dan Ya. Sis kan banyak orang-orang Akademiku Indonesia. Akademiku Indonesia. Ya. Banyak orang-orang inspiratif kayak yang Sis wawancara, interview, Ya. gitu kan. Dan saya lihat tuh kan keren sekali. Amin. Amin. Nah, hari ini biar topiknya ada beda dikit, dia udah mulai siap-siap nih. Kan sementara ini kan banyaknya kalau saya nge-vlog kan saya mewawancara orang. Nah, saya kali ini saya minta tolong ke Iya. Sis Emil karena saya tahu Sis Emil tuh punya kemampuan jurnalistik, akademi dan macam-macam. Ya. Bisa nggak tolong wawancara saya? Gantian saya diwawancara. Ya. Ya bagi saya sendiri kan ini explore, jadi saya tahu apa sih rasanya diwawancara. Iya, biasanya kan aku yang cari narasumber, kalau ini narasumber yang datengin aku. Minta tolong lagi. Kita tolong lagi ya, aduh. Jadi kalau nggak keberatan Sis, Iya, platform ini, Bos Sugi hari ini, saya serahkan ke Anda. aduh. Tapi bener ya, nanya apa aja boleh. Semampu saya jawab. Iya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang pembendaharaan saya kasar. Dan kalau kata teman saya mah banyaknya pika sebelum. Coba kita lihat ya kayak gimana ya. Nah, oke. Nah ini tuh apa ya, aku tuh baru jalan-jalan tadi ke kantornya Bos Sugi gitu, ke pabriknya gitu, dan kayaknya banyak apa sih, banyak kayak historinya gitu, sejarah gitu ya tentang rumah kantornya itu, pabriknya itu kan. Iya. Gitu, terutama tadi ada kayak satu ruangan tuh yang kayaknya sedih banget gitu, ruangan itu gitu ya. Kok sedih dulu nih awalnya? Ya kan, karena kan nanti kan ceritanya jadi senang belakangnya. Nah jadi ruangan tadi tuh kayak ruangan kecil gitu kan, yang katanya tuh punya makna tertentu gitu kan sama Bos Yeah. Sugi. Nah boleh diceritain nggak nih, ruangan tadi tuh sebenarnya tempat apaan sih? Itu sebenarnya kamar kecil, itu kamar keluarga saya.
Keluarga saya itu yang saya sebut adalah ibu saya dan adik saya dan saya. Itu ruangan emang spesial, di mana ruang itu sangat bersejarah. Itu sebenarnya saya pernah menulis cerpen, ya. Ini cerita dikit untuk, jadi saya sederhanain, saya pernah tulis cerpen mengenai masa kecil saya. Nah, kemudian si Emil tadi sudah masuk. Itu tuh banyak kenangan di sana, masa kecil saya, di mana waktu itu pernah ibu saya waktu itu pernah hampir meninggal di sana, dan beliau selamat dan akhirnya bangkit kembali. Ini jadi sebenarnya kalau cerita ini kan penonton kan nggak jelas, mungkin harus saya jelasin kali dari awalnya gimana, bener nggak? Ya sekilas aja boleh. Sekilas, oke. Ya. Sekilasnya dari yang mana ya? Masa kecil atau mana ya? Nah, tinggal di situ kan karena rumahnya disita, misalnya kayak gitu. Kalau nggak kan nggak mungkin kan tinggal di kayak kamar kecil yang panas gitu kan, sumpek banget, terus atapnya juga pendek gitu kan, kayaknya nggak nyaman banget gitu kan. Makanya kan surprise banget gitu. Kok Bosugi tuh pernah tinggal di kamar kecil yang kayak gitu ya kan? Pasti kan nggak mungkin gitu kan, pasti ada alasannya kan. Nah itu alasannya kenapa gitu kan, story-nya bolehlah diceritain. Oke, kalau story secara besar sampai pendek ya, saya lagi merangkum yang singkat ini. Saya itu lahir 46 tahun yang lalu ya. Weh, ketahuan umurnya. 46 tahun, emang saya sudah berumur, tapi keren emang bawaan orok gitu. Bercanda. Saya dilahirkan oleh keluarga saya itu bisa dibilang bahagia. Saya dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Dari pihak keluarga ayah berkecukupan, keluarga ibu berkecukupan. Nah, emang kalau dilihat dari masyarakat mungkin saya tuh hidup sebagai mungkin kata-kata sekarang sultan ya. Emang masa kecil saya, kalau saya lihat masa kecil saya emang saya bahagia sekali. Tapi yang namanya perjalanan hidup orang itu kan tiap orang ada variasinya. Nah, ada suatu masa di mana ada keributan besar di keluarga, ya, mengakibatkan bahwa ada pertempuran besar antara keluarga yang mengakibatkan ayah saya itu pada saya usia 8 tahun, ayah saya itu pergi, hilang, dan gak pulang lagi. Sampai sekarang 38 tahun. 38, nggak tahu ceritanya kemana. Gak ada yang tahu. Gak ada tahu jejaknya. Gak ada yang tahu jejaknya. Jadi emang waktu umur 8 tahun, saya udah tidak punya ayah. Kehidupan saya yang dipikirnya sultan, ya mendadak hilang semuanya. Semalam langsung berubah. Semua langsung berubah. Pada saat itu kan saya udah umur 8 jalan 9 tahun. Ya lebih banyak kebingung karena seorang anak yang dihadapkan suatu kondisi yang langsung tidak dikenalnya. Dari merasakan, jadi saya pernah merasakan memiliki, kecil juga pernah merasakan kasih sayang orang tua, kebahagiaan, semua orang tuh memandang saya karena saya itu ya anak sultan gitu. Mendadak begitu ayah saya nggak ada, tertimpa masalah hutang segala, langsung ibarat dari atas di titik nol dibawa lagi ke minus. Jadi emang dihina sih sama semua orang. Ya mungkin orang itu ya realita hidup ya. Orang tuh lebih suka melihat orang susah daripada orang bahagia gitu ya. Itu mungkin pengalaman saya, tapi ya saya syukuri karena itu semua sudah menjadi pelajaran, pengalaman, dan sejarah hidup saya. Udah nerima gitu ya? Udah nerima. Memang sebelum menerima ya, namanya juga waktu masih kecil, banyak pertanyaan-pertanyaan di hidup. Kok hidup bisa begini ya? Memang waktu hilang itu sedih. Sempat masa kecil, saya sampai, ya ini mah cerita dikit, saya sempat dihina sama keluarga besar semuanya. Keluarga ayah sama keluarga ibu. Kita tuh kan dianggapnya jadi sampah. Jadi keluarga ayah, keluarga ibu,
dua-duanya tidak ada yang menganggap. Ya. Lebih karena status ekonomi dan status ekonomi, status sosial, status emosional juga. Emang umum di masyarakat bahwa ada kata-kata kalau orang yang tidak punya apa-apa, itu stratanya mendadak dianggap bukan manusia gitu. Ya, paradigma ini saya alamin. Ya, makanya ya sekarang saya juga sangat menentang yang namanya strata. Tingkatan-tingkatan itu saya emang nggak suka karena saya pernah mengalami dan saya tidak ingin hal itu terjadi di kehidupan saya atau lingkungan saya. Gitu. Pernah sih waktu kecil ini mah cerita ya. Aib keluarga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, kita udah ini ya, bukan tujuannya untuk apa-apa, tapi kan tujuannya untuk memberikan inspirasi. Ya. Ibu saya tuh seorang yang luar biasa. Jadi walaupun ibu saya waktu dulu ibaratnya tidak dianggap, keluarga ayah nggak nganggap, keluarga sendiri juga nggak nganggap. Kebetulan kakek saya itu lagi sakit. Kakek dari ibu? Kakek dari ibu. Jadi waktu kecil, kan kita tuh pulang sekolah tuh siang, saya jam 12 gitu. Jadi ibu saya tuh, waktu itu zaman masih susah, banyak hutang. Ibu saya ngejemput saya pakai mobil box dulu ya. Ya, emang sih masih nyicil sih. Nah, kita pergi ke rumah kakek saya. Nah, ibu saya kan begitu datang, langsung naik ke atas. Ya, saya kan anak kecil di situ di bawah gitu. Nah, itu saya datang nunggu kan. Nah, biasanya kan kalau jam 12 siang kan waktu makan siang. Yeah. Nah, itu sepupu saya tuh pada ngumpul semua. Ya karena pada waktu itu posisi saya lagi di bawah. Kan kalau orang yang udah nggak ada apa-apa kan, walaupun ya emang dihina juga nggak bisa apa-apa kan. Jadi pada saat itu ya sepupu saya ngumpul banyakan, tapi yang paling tua tuh datang. Dia panggilnya nama kecil saya ya Ping gitu. Ping, hebat ya lu teh kesini teh, datang teh. Selalu pas jam 12. Kemarin waktu nengokin jam 12. Sekarang datang jam 12 siang juga. Lu teh numpang makan ya di sini. Ya ketawa-ketawa sih mereka. Tapi kalau saya, ya jujur sih, saya malu, saya sedih, saya nggak bisa kemana-mana. Ibu saya lagi di atas ya, saya cuma diam aja. Ya jadi ngapain juga nggak berani, diam sendiri. Ya sehabis itu nungguin, baik waktu itu ya kecil ya, cuma nangis. Ya sepupu saya itu semua sih bahagia ya. Ya bahagia lah melihat orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah dihina. Ya sampai ibu saya turun ya saya nangis. Ya ibu saya sendiri sedih. Ya udah, cuman ibu saya udah yuk pulang, nuntun tangan saya pulang. Ya habis itu ya tiap kali ibu saya nengok ayahnya ya saya pasti di mobil dikasih makan dulu apa. Pokoknya kata ibu saya ya udah. Ya itu sih. Ya banyak lah kenangan masa kecil ya kayak gitu lah. Kecil saya banyak dendam. Cuman ibu saya selalu ngomong satu kata. Jangan membalas dendam darah dengan darah lagi. Jangan balas sebuah kesakitan dengan kesakitan lagi. Coba kamu membalas sebuah dendam dengan cara yang lebih baik. Kecil jujur saya ngeberontak. Artinya apa sih mama teh? Sampai akhirnya, oh ternyata, ya mungkin kalau bagi saya dendam itu bagi orang kan ada yang ngomong dendam itu nggak diperlukan. Tapi kalau kamu mempunyai dendam, tapi kamu bisa merubahnya menjadi semangat yang lain, yang jauh lebih baik, itu bagus hasilnya.
Jadi di situ saya mulai mengejar siapa diri saya, siapa sejatinya saya. Saya nggak mau kalah. Di situ saya berjuang, emang makan waktu, tapi sejalan waktu sekarang ya saya menjadi seperti ini. Yang mungkin yang tidak terduga oleh mereka, oleh masyarakat masa itu loh. Saya sering ngedengar lah, seorang anak janda itu nggak akan jadi apa-apa di masyarakat, akan jadi sampah disebutnya juga. Apalagi dia nggak punya bapak, bapaknya itu orang yang nggak jelas, hilang. Diharapkan sama orang apa? Dia nggak jadi apa-apa. Udah ngevonis duluan yang nggak bener ya. Iya. Dan Bosugi kayaknya punya kekuatan pengen buktiin gitu kalau mereka itu salah ya. Iya, memang ngebuktiin itu butuh waktu, butuh proses. Tapi di mana kamu yakin pada dirimu sendiri, pada orang yang kamu sayangi, ya jelas pada saat itu saya cuman sayang ya sama ibu dan adik saya. Ya, dan ya ibu saya memberi dorongan ke saya. Pada akhirnya ya sekarang kondisi saya seperti sekarang ini. Dan saya juga tahu sih, ya ini mah sedikit curhat, mereka yang dulu ngejek saya itu sangat benci sama saya. Tapi nggak apa-apa. Toh saya nggak balas apa-apa kan. Saya nggak balas dengan dia ini, saya jadinya kayak ini sekarang. Jadi nggak balas, malah jadi dorongan buat maju gitu ya. Iya. Bagus dong ya, seperti itu ya. Bagus. Guys, jadi buat menginspirasi kalian semua, kalau saat ini sedang berada di bawah, kalian jangan putus asa dan jangan kalian balas dendam, tapi balas dendamlah dengan kesuksesan Anda dan itu semuanya akan terbayar. Ya. Waduh, keren banget nih Bosugi. Nah, ngomong-ngomong tadi ya, balik ke yang cerita tadi, ke kamar yang tadi itu. Jadi, ngomong-ngomong dengar-dengar katanya, kenapa kan tadinya tinggal di rumah yang cukup mewah nih, sultan gitu kan, anak sultan. Nah, akhirnya malah jadi pindah ke ruangan yang tadi gitu kan. Nah, itu kenapa itu? Jadi waktu saat itu kan ada ayah saya tuh kan waktu itu dibebani sama utang bank. Setelah utang bank itu ayah saya hilang, ayah saya tuh benar-benar hilang itu pada hari itu tuh hilang sampai sekarang tuh nggak diketemuin lagi. Ya bisa disebut kisah misterius ya bisa itu. Nah zaman itu ya yang menanggung itu ya ibu saya. Nah luar biasa. Dia ambil kan kata keluarga ya mungkin pada saat itu kan mana yang terbaik menurut keluarga ibu saya, yang terbaik adalah lepasin anak, jadi kamu ibaratnya bersih seutuhnya, utang nggak ini. Nah dari pihak ayah saya ya dia juga pasti ada triknya sendiri kan. Nah, ibu saya pada saat itu lebih baik memilih apa? Memilih anak. Jadi utangnya diambil, anaknya juga diambil. Dan kedua keluarga tanggung ini jawabnya semuanya diambil dan dimusuhin sama dua keluarga. Keluarga ibu, keluarga ayah. Pada saat susah itu, ibu saya tuh dulu konveksi bikin baju bayi, susah. Kerja juga ala kadarnya, sampai kerja, cicil utang, tidur kurang. Nah, di kamar yang itu pernah ada satu kejadian di mana saya tuh mendadak pulang sekolah, itu kamar tuh kaca udah dibobol. Ternyata ibu saya tuh kan dia tuh tiap malam tuh kerja, dia pikirin utang. Itu sempat sampai berapa malam nggak tidur. Terakhir dulu tuh dia makan obat penenang, tapi malah tidurnya kebablasan. Di situ ya, ya pintu dibobol, udah banyak orang. Saya sama adik saya baru pulang sekolah. Adik saya tuh di pinggir ranjang nangis. Saya cuma dengar kata-kata adik saya satu. Adik saya waktu itu bedanya umur 5 tahun ya. Adik saya cuma ngomong, "Mami jangan mati." Saya di situ ya itu yang nggak bisa apa-apa lah, cuman mah gitu kan. Terus ada jebolnya masih apa? Dijualnya sama pegawai semua, karena bingung. Biasanya mamisnya pagi udah bangun. Iya kan. Tapi di ini nggak keluar bangun. Itu aja udah nggak bangun. Langsung dijebol di ruangan itu. Terus ya bener kalau dia ngomong sih, mama saya merangkak dalam kegelapan ya sampai bangun lagi tuh.
Dia pas bangun tuh cuma gini doang, nangis gitu. Ya pada saat itu ya kita ya bangun gitu, dia nangis, dia sampai ngimpi ketemu sama ibunya segala gitu. Ya gitulah, ya itu emang kenangan di kamar itu banyak. Sampai kita setiap kali ya tidur saya cuma bertiga, saya, mama, sama adik. Mama saya sebelahnya, adik saya sebelahnya saya, gitu. Ya mama saya walaupun keadaan gitu dia sengsara apa ya, tapi apa ya, dia tetap berjuang, dia ngasih contoh positif. Itu sih yang dilakuin mama saya. Dan ngebangun pabriknya sampai sekarang. Iya. Dan sekarang udah berapa tahun pabriknya? Pabrik itu didirikan sama ayah saya 1978. Ayah saya hilang tuh 1983. Dari tahun 1983 sampai sekarang itu semua atas jasa dan perjuangan ibu saya. Itu sih. Ya. Padahal dia adalah seorang single mother dan harus besarin 2 anak plus juga ditambah utang, dan rumahnya juga udah kena sita bank ya. Semua kena gitu sita. kan, udah habis semua hartanya dan harus mulai lagi ngelangkah dari nol sampai harus besarin anak, dijauhin juga sama keluarga besar. Tapi dia terus memberikan contoh-contoh yang positif sama anak-anaknya gitu kan, terus bekerja, mungkin kerja keras ya. Kerja keras. Iya sih. Mama saya cuma punya prinsip hidup gini. Orang mah katanya ya dulu, orang mah kudu rajin. Orang rajin, orang disiplin, pasti ada kesempatan. Ajarannya simpel, bahkan dia sebuah peribahasa. Mas, ya makanya saya sampai hari ini, saya tuh selalu bangun pagi. Karena mama saya cuma ngomong satu kata, masa kalah sama burung? Burung aja pagi pergi, sore pulang, masa kalah sama burung? Kamu nggak bisa disiplin. Sehari, kata mama saya, waktu itu dibagi 3. Jadi 24 kan 8 dan 8. Oke, kamu 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk beraktivitas, atau kerja atau apa. 8 jam lagi kan ada waktu makan, waktu olahraga, mandi, segala. Waktu yang diberikan dibagi ini tuh udah keseluruhan. Kamu manage ini, kamu bisa menjadi orang yang berguna. Itu doang.